Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta Launching Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar MH, selaku Kepala BNPT. Yang kami hormati, Yang Mulia Duta Besar Paul Foley, selaku Duta Besar Australia Urusan Penanggulangan Terorisme. Yang Mulia Duta Besar Essam Abid Al-Tagafi, selaku Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia. Yang Mulia Duta Besar Lars Bolarsen, selaku Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Yang Mulia Duta Besar Lambert Grins, selaku Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Yang Mulia Duta Besar Zainal Abidin Bakar, selaku Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Malaysia untuk Indonesia. Yang Mulia Duta Besar Cameron McKay, selaku Duta Besar Kanada untuk Indonesia. Mr. Collie Brown, selaku Country Manager UNODC untuk Indonesia, serta seluruh perwakilan kedutaan besar negara sahabat. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Inspektur Jenderal Polisi Budiono Sandi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Bapak Dr. Karyono, Sekretaris Utama BPIP, Bapak Andika Krisna Yudanto, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para pembicara, para pejabat dari kementerian dan lembaga, mitra pembangunan internasional, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir secara fisik di sini maupun yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube dari Humas BNPT. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, berikut aturan-aturan yang harus diikuti selama acara ini berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom telah di-mute secara otomatis oleh sistem. Sebaiknya gunakan headphone agar membantu Anda mendengar semua speaker dengan lebih jelas ataupun sebaliknya. Jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur chat yang ada di bawah screen. Kami juga menyediakan fitur penerjemah di Zoom Meeting. Untuk para peserta, jika ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia, silahkan pilih fitur Interpretation lalu klik Bahasa Indonesia. For English speaking participant, you can turn on your interpretation mode and choose English. Dan jika Bapak Ibu ingin mendengarkan dalam dua bahasa, pilihlah mode interpretation off. Bapak Ibu, acara akan kita mulai sebentar lagi dan kami mohon atensi Anda semua selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terorisme dan ekstremisme kekerasan masih menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Aktor-aktor yang bekerja pun masih berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi dan kolaborasi masih kentara dalam jargon. Tidak sedikit inisiatif dirancang, namun data dan informasi masih sulit ditemukan. Padahal kelompok teroris ini saling terhubung, terkoordinasi, dan bahkan bekerja berbasis data. Lalu, apa kita akan menyerah pada keadaan? Selamat pagi yang kami hormati Bapak Kepala BNPT, tamu undangan, peserta dalam rangka untuk melansir inisiatif iKhub. Pertama-tama memang nasib saya sama seperti Pak Hamad tadi pada saat saya mulai bekerja di BNPT, sulitnya mencari data dan kemudian juga bagaimana kita menghubungkan inisiatif berbagi data ataupun memantau implementasi dari kebijakan yang tidak pernah mudah dilakukan. Karena untuk kita di Kedeputian 3, ternyata kita ini punya customer bukan hanya customer dari kementerian dan lembaga, tapi customer kita juga adalah customer dari dialog partner kita atau mitra wicara seperti negara-negara sahabat kami, kemudian juga organisasi regional dan juga organisasi multilateral. Sehingga pekerjaan ini tidak sulit, tapi juga memang memerlukan inisiatif-inisiatif baru. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Karena memang proses masih sangat tradisional, di mana kadang-kadang antara kementerian dan lembaga kita bekerja secara silo atau sendiri-sendiri, tidak pernah terhubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian berapa inisiatif akhirnya menjadi tumpang tindih. Dan kemudian juga seperti Pak Ahmad, saya merasakan sulit sekali mencari data. Dan terakhir adalah untuk mencapai pengukuran bagaimana kita menghasilkan itu di tingkat nasional, kita juga kesulitan untuk mengukur. Apa yang kita sebutkan sebagai monitoring dan evaluasi itu sangat sulit sekali dilaksanakan karena memang kesulitan itu yang kita capai. Selanjutnya, kenapa tidak terselesaikan? Kalau tidak terselesaikan, apa yang akan menjadi permasalahan utama, yaitu whole of government and whole of society approach kita tidak terlaksana. Padahal tujuan dari pembangunan kita sendiri adalah untuk membentuk semacam whole of society and whole of government dalam rangka untuk penanggulangan terorisme dan juga ekstremisme berbasis kekerasan. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengukur apakah kita sudah kerja efektif atau tidak? Ternyata memang ini menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu tidak terjadinya inefisiensi dan juga inefektivitas dalam program penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi? Ternyata social cost-nya sangat besar bagi masyarakat yang mana mereka adalah penerima pekerjaan atau hasil kegiatan atau program dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu,
Lalu apa yang bisa kami lakukan? Kami serahkan sekarang kepada Bapak Kepala BNPT untuk menginisiasikan solusi bagi kita dalam rangka untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama. Kami mohon perkenan Bapak Kepala untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk semuanya. Good morning everybody. Let me say hello to our special guest this morning. Firstly, the Excellencies Ambassador Essam Abid Ambassador from Saudi Arabia, and Excellencies Lars Bolarsen from Denmark, Excellencies Lambert Griffin from Netherlands, and Mr. Craig Ewer from IAPG, Australia-Indonesia Partnership for Justice, and Excellency from Malaysia, Ambassador Zainal Abidin Bakar, maybe from Zoom link, and also Excellencies from Canada, Mr. Cameron McKay, Mr. Collie Brown, Country Manager UNODC for Indonesia, dari BPIP Bapak Dr. Karyono, dari Bappenas Bapak Dewa Broto, dan seluruh hadirin yang tidak dapat disebutkan satu persatu termasuk dari seluruh BNPT. Pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi tentu adalah kehormatan on behalf of the National Counter-Terrorism Board. We thank you so much to all the ambassador who are coming this morning, and also all the participants from Zoom link. As we know, the international cooperation in countering terrorism is very important to reducing, especially for the counter-violent extremism. And we proudly, BNPT, very thank you with the international support, how to counter terrorism. And nowadays, this morning, we will see the launching of the application based on the ICT. We call the IK Hub, Indonesian Knowledge Hub. This is application based on the big data, and we believe it will be make easier how to managing our task or our duty in coordinating communication, collaboration between BNPT with all our strategic partner. So in this kind, we are against. Thank you so much for all the international community, and we believe with the IKHAB, it will be increasing our duty, our performing in empowering civil society, in empowering our sources between BNPT in all the stakeholder in domestically. So we hope all the program in counter violence extremism will reducing
the terrorist act in our country and around the globe. So again, we thank you so much for the all international participation in this occasion, and of course, hopefully with this facility, with this application, we can increasing our communication, coordination, collaboration. Dengan bangga, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, tentunya mari sama-sama kita lakukan launching IK Hub. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi prosesi launching Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism yang telah dibuka secara resmi oleh Kepala BNPT. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan ini juga sekaligus mengapresiasi peluncuran IK Hub yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan dimohon kesediaannya untuk Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan untuk tetap mengikuti acara sampai dengan selesai. Karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi talk show yang sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena kita akan berbincang-bincang bersama para narasumber yang sangat berkompeten tentunya. Yaitu Bapak M. Zaim A. Nasution, selaku Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT. Bapak DM Dewo Broto Jokope, selaku Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas. Mr. Craig Ewers selaku Team Leader AIPJ2 dan juga Bapak Irfan Amali selaku Direktur Eksekutif Peace Generation. Tetapi sebelum kita memasuki acara sesi talk show, marilah kita saksikan video berikut ini. K-Hub, penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, merupakan mekanisme antar kementerian atau lembaga dan mitra pembangunan terkait upaya-upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Tentunya dengan memanfaatkan platform teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pelaporan secara akuntabel, transparan dan partisipatif. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan, sebentar lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai IK Hub ini sendiri. Tetapi diinformasikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat yang telah disediakan. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara fisik di sini, bisa juga mengajukan pertanyaan dengan cara men-scan barcode yang sudah tersedia di masing-masing meja yang telah disediakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mengundang narasumber satu persatu ke atas panggung. Yang pertama, saya akan mengundang Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Beliau juga merupakan lulusan Magister Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia.
Marilah kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Muhammad Zaim Al-Khalis Nasution. Selamat pagi Bapak Zaim. Silakan Pak, duduk di tempat yang telah disediakan. Narasumber selanjutnya, beliau merupakan Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak RM Dewo Broto Jokope SHLLM. Selamat pagi Bapak. Silakan Pak untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baiklah, langsung saja saya akan mengundang narasumber kita yang ketiga. Beliau merupakan tim leader Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 2 AIPJ2. Dan beliau juga berpengalaman dalam membantu pemerintah Timor Leste, Kamboja dan Samoa serta pernah bekerja di Victoria Police Force Australia. Marilah kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Craig Ewers. Welcome Mr. Craig. Silakan duduk Mr. Craig. Dan selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita yang terakhir. Beliau menjabat sebagai pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Peace Generation. Beliau juga pernah menjadi CEO di penerbit Mizan dan Kepala Advokasi untuk PP Muhammadiyah. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Irfan Amali. Selamat pagi Pak Irfan. Ya silakan Pak, duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan di sini telah hadir bersama saya keempat narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan pada pagi hari ini akan memberikan ilmu, pengalaman, berbagi kepada kita semua. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan membuka sesi talk show kali ini dan saya akan berangkat terlebih dahulu dari Bapak Dewo. Halo, selamat pagi Pak Dewo. Boleh diambil Pak mikrofonnya, tadi sudah disterilisasi. Ya, selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, kalau bincang-bincang mengenai IK Hub, pertanyaan saya kepada Pak Dewo, bagaimana IK Hub ini dapat membantu agenda prioritas nasional terkait penanganan terorisme di Indonesia? Silahkan Pak Dewo. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Suci terkait dengan IK Hub ini, jadi mungkin kami ingin menginformasikan bahwa Indonesia ini sudah mendeklarasikan sebagai Knowledge Hub pada tanggal 12 Juni 2012, yang pada saat itu Indonesia sebagai tuan rumah Country Led Knowledge Hub, Pak Wakil Presiden Budiono pada saat itu mengumumkan bahwa Indonesia sebagai salah satu Knowledge Hub. Dan saya rasa ini pembentukan Indonesian Knowledge Hub di bidang terorisme itu sangat bagus sekali karena merupakan salah satu implementasi dari apa yang kita deklarasikan. Nah, Indonesian Country Knowledge Hub ini akan bermanfaat tidak hanya untuk berbagi pengalaman maupun pengalaman, pengetahuan dan ekspertis kepada negara lain, tapi juga bermanfaat untuk menyusun program dan rencana kegiatan BNPT dalam rangka penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Oleh karena itu, Bappenas sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh BNPT untuk menjadi salah satu knowledge hub karena ini salah satu kelebihan dari Indonesia. Kita punya pengalaman yang begitu banyak dan oleh karena itu kita saatnya untuk berbagi dan kita manfaatkan ini untuk membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dewo. Berarti juga IK Hub ini diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat menyusun perencanaan
dan juga program-program dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan ya Pak ya. Dan tentunya juga IK Hub ini bisa menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di tingkat global. Betul begitu ya Pak Dewo ya? Baik, langsung saja kita akan beralih kepada narasumber kita yang kedua. Hello Mr. Craig, how are you? Thank you, I'm well. Oke, baik. Apa kabar? Kalau misalnya saya tanya pakai bahasa Indonesia, apa kabar Mr. Craig? Maaf, hari ini saya pakai bahasa Inggris. Iya, Maaf, ya. luar biasa berarti Mr. Craig ini bisa berbahasa Indonesia ya, sedikit-sedikit ya Pak ya. Oke Mr. Craig, pertanyaannya untuk Mr. Craig, bagaimana mitra pembangunan ini melihat IK Hub untuk mencapai agenda prioritas nasional Pak? Silakan dijawab Mr. Craig, kami persilakan. Okay, thank you. This has been a project that has enjoyed the cooperation of a number of development partners, the UN agencies, the US Harmony Project. ARPJ has been involved in the development of this K-Hub with BNPT and with Bapanas and civil society partners really over the last 3 years building up to this. We felt that there was a huge talent of information technology development available in Indonesia, and there was also a lot of information and a lot of innovation amongst civil society partners, particularly working in this area of preventing violent extremism. Sometimes it's been difficult for BNPT to engage with the civil society partners, including difficult until recently in regulations for working together, and the development partners have played a role in linking up civil society partners with government. So this Knowledge Hub for us is an important way of all of us sharing knowledge on preventing violent extremism and countering terrorism, whether that knowledge is about the way we do activities or the way we engage with communities or in patterns of terrorism that we can learn from in terms of prevention and countering terrorism. So so far it's already been a terrific cooperation, but this is going to be something that evolves over time, and we're hoping that people will contribute content to the Knowledge Hub and be part of building this and allowing it to evolve as new information is added and as new technology comes in to make planning and policy better, which is the goal of all of us. So the development partners, I think, so far have shown a commitment, but we've also benefited greatly from the leadership of Pak Boy and Pak Andika and the team and Pak Zaim, and we're hoping that this will continue. Okay, thank you so much Mr. Craig for the knowledge and for the information. Berarti dapat kita pahami bersama bahwa mitra pembangunan ini mendukung dan mengapresiasi penuh inisiatif dari BNPT dalam membuat IK Hub sebagai wadah koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antara pemerintah, mitra pembangunan, CSO, dan juga akademisi. Dan langsung saja saya akan beralih ke narasumber kita yang ketiga. Di sini kita memiliki Pak Zaim. Halo Pak Zaim, apa kabar? Baik. Oh ya, mungkin sudah nyala ya Pak. Siap. Pak Zaim, di sini saya ingin bertanya mengenai K-Hub dan juga BNPT. Bagaimana sih K-Hub ini dapat membantu memperkuat BNPT Pak dalam mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan? Terima kasih Ibu. Ya, ini suatu hal yang sangat penting tentunya apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama dari Bapak Kepala, Bapak Deputi, dan juga dari Pak Dewo dan Mr. Craig. Ini memang suatu hal yang sangat diperlukan. Suatu terobosan yang kita harapkan dapat memperkuat dan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama. Jadi terobosan ini berbasis IT juga sangat relevan dewasa ini dalam konteks COVID-19. Oleh karena itulah platform IK Hub ini bukan hanya dia sebagai reservoir of data atau semacam
pengumpulan berbagai macam informasi terkait penanggulangan, pencegahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Tetapi lebih dari itu, kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan bekerja sama yang sinergis antara tiga pemangku kepentingan yang utama, antara lain dari mitra pembangunan tentunya, kemudian dari KL, dan juga dari CSO. Ini agak unik sebenarnya, tapi disinilah strategi yang paling utama yang kita kedepankan agar tiga elemen bisa bersinergi melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Oleh karena itu, ini kami berharap tentunya seluruh dukungan dari stakeholders terkait agar ini bisa kita manfaatkan bersama, sehingga ini menjadi milik kita bersama, sehingga apa-apa yang kita kerjakan terkait penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di lapangan itu terarah, kira-kira demikian, terpadu dan menghindari tumpang tindih. Kita memang harus bekerja secara efektif dan efisien karena yang ditangani ini canggih. Kita juga harus lebih canggih. Dan dengan kekuatan yang sinergis dan terpadu, ini ya tentunya akan memberi nilai tambah. Dan KIHAP ini sebagai platformnya, kita berharap ke depannya akan menjadi suatu terobosan yang kita perlukan dewasa ini. Kira-kira demikian yang ingin, dan pada waktunya kelak, apa yang kita citakan sebagai Indonesian Knowledge Hub yang telah dideklarasikan oleh Bapak Wapres ya Pak ya, Pak Budiono tahun 2012, kita masuk melalui KIHAP yang dibangun oleh BNPT untuk kita bisa nanti level up pada tingkat regional maupun multilateral atau internasional. Kira-kira demikian ininya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Zaim. Berarti ini bisa dikatakan juga bahwa peluncuran IK Hub ini di waktu yang tepat ya Pak. Karena selama pandemi COVID-19 ini kan banyak interaksi dibatasi, tapi dengan adanya IK Hub ini memudahkan kita untuk berkolaborasi, bekerja sama ya dalam sinergitas gitu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan beralih ke narasumber yang keempat. Di sini kita memiliki Bapak Irfan. Pak Irfan, seperti yang kita pahami bahwa CSO ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dan tentunya juga CSO ini menjadi salah satu yang paling paham kondisi di lapangan ya Pak. Nah yang mau saya tanyakan adalah bagaimana perspektif dari CSO melihat adanya IK Hub ini Pak. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya sangat senang menyaksikan peluncuran ini karena sebetulnya inilah yang sudah lama ditunggu-tunggu ya. Mengapa? Karena CVE atau sektor apapun itu kalau kita gambarkan ini sebagai sebuah ekosistem. Di dalamnya itu selalu ada policy maker, ada eksekutor, itu sebuah ekosistem yang rumit gitu. Dan value sebuah ekosistem menurut saya sekarang adalah knowledge gitu. Jadi kalau kami misalnya di Peace Generation kami setiap fokus di producing knowledge, membuat knowledge. Tapi kadang-kadang kami juga sadar bahwa ternyata banyak sekali knowledge yang sudah diproduksi begitu saja menguap mungkin tersimpan di lemari arsip atau di Google Drive gitu ya, yang mungkin padahal itu memiliki kemampuan untuk diduplikasi, kemudian digunakan ulang, didiseminasi. Tetapi karena tidak ada yang mengorkestrasi knowledge tersebut, maka tadi seperti kata Pak Andika bahwa inefisiensi itu tidak terjadi gitu. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita mau jujur, kita ukur di ekosistem kita sebanyak apa kita memproduksi knowledge dengan cost yang sangat tinggi, tetapi tidak ada yang mengorkestrasi gitu. Nah, dan kalau kita lihat sebetulnya COVID ini menyadarkan kita bahwa yang survive sekarang adalah yang basisnya adalah data. Jadi seandainya kalau kita lihat ke sektor industri lah ya, sektor industri. Tahun 2000 kalau kita lihat perusahaan-perusahaan, 10 perusahaan terbesar di dunia itu di paling atas ada GM, Walmart, Exxon, semuanya itu adalah factory gitu ya, yang basisnya itu
benda, barang. Tetapi di tahun 2020, perusahaan yang unggul itu yang 10 bertengger di depan itu Microsoft, Apple, Amazon, semuanya yang berbasis data. Nah kalau kita mau jujur di gerakan CV ini, sejauh mana kita sudah punya kekayaan data? Atau datanya sudah banyak, knowledge-nya sudah banyak, tapi siapa yang put energi di sana, kemudian investasi untuk mengorkestrasi tersebut. Nah kalau Pak Reinald Kassil menulis buku yang sangat bagus, Mobilization and Orchestration. Di dalam sana ada salah satu contoh bagaimana ISIS melakukan ini dengan sangat baik. Dengan misalnya membuat gerakan YODO, You Only Die Once ya. Itu plesetan dari YOLO. Dan itu sangat berhasil memobilisasi dan mengorkestrasi gerakan radikal gitu. Bahkan mereka berhasil membuat satu terobosan misalnya mengeksplorasi knowledge baru misalnya games. Itu ada sebuah di jurnal dituliskan, ditulis oleh Hamid Ar-Raisi, itu sebuah video games ISIS judulnya Salil As-Sawarim, itu Clanging of the Sword. Walaupun itu downloadnya nggak terlalu banyak, tapi menurut saya mereka berhasil mengakumulasi knowledge dan mengeksplor banyak sekali medium, begitu. Nah, kita sebagai di NGO di lapangan kadang-kadang terkaget-kaget, wah mereka eksplorasinya udah jauh ya gitu, kemudian manajemen knowledge-nya udah bagus gitu. Makanya kami sangat senang ada IK Hub ini, artinya IK Hub ini menjadi sebuah platform yang bisa mewadahi satu produksi knowledge yang begitu banyak. Kalau kita petakan 1 tahun itu berapa banyak sih program-program gitu ya, tapi baru sedikit yang melakukan orkestrasi tersebut. Terakhir, kalau kita lihat bahwa ke depan sebetulnya akan ada, ini kita mengenal dengan nama long tail business ya. Long tail business itu artinya sebuah produk yang itu akan umurnya panjang gitu. Ini yang mencetuskan Chris Anderson, dia bilang bahwa suatu ketika nanti produk-produk yang akan memberikan revenue yang besar itu adalah yang punya daya guna panjang. Nah, anggap saja kita misalnya setiap tahun kita bikin satu program, bikin modul, bikin research gitu ya. Nah, kalau tidak ada IK Hub, tidak ada satu platform, maka mungkin umurnya cuma 1 tahun. Setelah itu mungkin susah dicari. Tapi dengan IK Hub ini mungkin 10 tahun yang akan datang, NGO yang baru bekerja, yang baru masuk ke sini bisa menemukan informasi ini dan bisa reusable dan nilainya, anggarannya anggaran tahun ini, tetapi kebergunaannya mungkin 20 tahun yang akan datang gitu. Itu long tail. Saya harap IK Hub ini bisa menciptakan ekosistem tersebut. Jadi produk-produknya menjadi long tail panjang kebergunaannya, begitu. Oke, luar biasa sekali Bapak Irfan. Terima kasih banyak, berarti memang dari CSO ini melihat IK Hub ini memanfaatkan teknologi informasi sebagai wadah untuk banyaknya produk-produk knowledge yang diharapkan nantinya akan menjadi ekosistem yang mewadahi seluruh produk knowledge itu untuk menanggulangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan ya Pak. Baik, luar biasa sekali dan langsung saja tadi saya yang sudah bertanya-tanya dan mungkin Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan juga di sini ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Di sini saya akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah dipilihkan, ya, dan langsung akan saya teruskan kepada para narasumber. Baik, boleh dibantu tim untuk memunculkan pertanyaan di prompter. Sekali lagi untuk Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengisi pertanyaan di kolom chat di aplikasi Zoom yang telah disediakan. Dan yang ingin bertanya secara langsung bisa men-scan barcode yang ada di meja masing-masing. Baik, ini sudah muncul pertanyaan yang pertama untuk Bapak Dewo dan Bapak Zaim. Bagaimanakah pemerintah memastikan efektivitas dan keberlanjutan platform ini dalam jangka panjang? Mungkin boleh Bapak Dewo dijawab terlebih dahulu, yang nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Zaim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk menyimpan knowledge itu untuk jangka panjang, jadi memang perlu aplikasi. Oleh karena itu Indonesian Knowledge Hub ini yang merupakan aplikasi untuk knowledge sharing, ini penting sekali. Jadi kita melakukan identifikasi inventory knowledge maupun experience dan juga expertise, itu bisa kita simpan dan kita share. Nah makanya untuk supaya ini dapat berkembang terus, itu perlu dilakukan pengumpulan data dan selanjutnya di-share untuk negara lain atau untuk juga masukan buat kita dalam menyusun perencanaan. Dan ini penting sekali karena
pengetahuan dan ekspertis ini sebenarnya bermanfaat untuk negara lain, bahkan daerah lain, mungkin provinsi lain seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk menyimpannya itu kita perlu aplikasi dan pemerintah itu mendorong, bahkan Indonesia itu sudah membentuk namanya Indonesian Aid Agency yang mensupport, mendorong kerjasama selatan-selatan. Jadi termasuk yaitu ini salah satu ekspertis yang kita punya, yaitu bidang counter terrorism. Nah, oleh karena itu untuk supaya ini berkembang terus juga kita bisa simpan untuk jangka panjang, makanya kita berbagi kepada negara lain dan kita support. Nah, ini yang menjadi prioritas kita. Demikian juga dicantumkan dalam dokumen perencanaan kita terkait dengan knowledge hub ini gitu. Kita mengalokasikan anggaran untuk mendorong knowledge sharing, yaitu melalui kerjasama selatan-selatan. Nah, ini yang mungkin kita lakukan di Bappenas maupun di Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Kita mendorong. Nah, oleh karena itu ke depan kami mendorong BNPT bekerjasama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Luar Negeri, bagaimana kita berbagi ke negara-negara lain, dan kita juga pada saat yang sama itu kita belajar dari negara lain untuk mengatasi terorisme ini, seperti itu. Itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dewo. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Bapak Zaim menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak. Siap, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Dewo atas enlightening-nya Pak. Jadi memang itu yang kita memang harapkan untuk in the long run, untuk jangka panjang bagaimana keberlangsungannya. Jadi memang dari aspek program dan data semuanya kita harus betul-betul perencanakan dan harus kita jadikan KIHAP ini sebagai platform utama dari KL maupun dari GSO dan mitra pembangunan. Kolaborasi harus terus kita maintain dan dukungan dari semua pihak harus kita terus maintain, kita terus bina agar ini berlangsung. Yang paling pokok tadi ya, aspek pendanaan tentunya. Dan diharapkan juga komitmen dari teman-teman, dari kementerian, dan juga khususnya dari mitra pembangunan yang banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan KIHAP ini, dan juga nanti didukung dalam aspek pendanaan dari APBN, ini akan kita masukkan di dalam perencanaan baik jangka menengah dan jangka panjang ke depannya. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan perintah undang-undang, Pak. Perintah undang-undang itu nomor 15 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme, BNPT selaku lembaga yang mengkoordinasikan, memformulasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program penanggulangan terorisme dengan melibatkan seluruh stakeholders. Jadi mandat undang-undang ini, aspek memformulasi, mengkoordinasi dan pelaksanaan itu satu paket. Maka KIHAP ini sejalan dengan apa yang telah menjadi mandat dan amanat dari undang-undang tersebut. Jadi dengan apa yang telah disampaikan Pak Dewo, dukungan dari berbagai pihak, dari kementerian, dari lembaga, dari mitra pembangunan, dari GSO, inilah yang membuat keberlangsungan itu akan kita realisasikan ke depannya. Demikian, Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Zaim dan semoga penjelasan dari Pak Dewo dan Pak Zaim ini menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Bisa dimunculkan lagi? Baik, ini pertanyaannya untuk Mr. Craig dan Bapak Irfan. Bagaimanakah mitra pembangunan dan CSO memastikan untuk mau berbagi data dengan pemerintah dalam jangka panjang? Kepada Pak Irfan, kami persilakan mungkin terlebih dahulu bisa dijawab pertanyaannya Pak. Silakan. Ya, ini memang ini challenge-nya. Challenge-nya adalah membuat sebuah platform itu adalah satu hal ya. Katanya content is the king, platform is the kingmaker. Tapi kalau platform kingmaker tapi tidak ada kingnya atau tidak berhasil membuat kingnya, jadi seperti istana yang tidak ada rajanya gitu ya. Nah, memang akhirnya kita harus berpikir sangat taktis begitu. Karena seandainya nanti misalnya
CSO ini didorong untuk berbagi data. Pertanyaannya adalah selalu apa benefitnya begitu. Platform itu kan seperti begitu. Jadi platform itu ada dua pilar yang membuat platform itu hidup. Seperti platform-platform yang marketplace gitu ya. Kalau pengunjung datang karena banyak konten, tetapi pihak konten kreator juga mau menyimpan di situ kalau banyak pengunjung. Artinya itu jadi kayak telur dan ayam gitu. Nah, oleh karena itu memang diperlukan sedikit afirmasi di awal bagaimana kita meyakinkan para konten kreator atau data owner untuk berbagi di sana. Begitu. Jadi taktisnya sebetulnya harus ada afirmasi, ada insentif. Insentif ini bukan dalam hal material. Jadi apa manfaatnya? Misalnya ketika CSO menyimpan data di situ, dia juga memiliki akses untuk mendapatkan data yang lain gitu. Jadi memang harus ada dalam tanda kutip jaminan begitu tentang security misalnya. Kemudian tentang benefit apa yang akan didapatkan. Dan kalau menurut saya karena memang data exchange dan knowledge exchange ini diperlukan, maka saya yakin jika kita berhasil meyakinkan NGO, CSO untuk bahwa mereka akan mendapatkan tempat yang layak daripada punya rumah sendiri yang secara cost itu sangat tinggi, security-nya sangat tinggi. Kalau kita bayangkan kalau kita punya gedung harus punya satpam sendiri dan lain-lain begitu ya. Nah, tetapi kalau kita di gedung bersama kita punya keamanan sendiri. Peace Generation misalnya pernah mengalami dihack si websitenya gitu. Kita menyangka bahwa menyimpan data sendiri itu aman, ternyata memerlukan keamanan yang ekstra. Nah, ketika IK Hub ini bisa menawarkan keamanan yang ekstra, jadi kita di gedung yang sama, ada satpamnya yang bagus, kemudian kita juga bisa saling belajar ke tenan-tenan yang lain di gedung tersebut, itu akan menjadi menarik gitu. Nah, tentu saja saya juga berharap jadi secara political will, baik dari mitra pembangunan maupun pemerintah, memang ada afirmasi sendiri, karena maintenance sebuah platform itu jauh effortnya lebih besar daripada membuatnya gitu. Makanya cita-cita tadi long tail yang manfaatnya berkelanjutan itu tidak akan terjadi juga kalau memang tidak ada afirmasi khusus, minimalnya 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama betul-betul dikawal gitu. Jadi ada populating konten yang banyak dulu. Sehingga nanti CSO yang tidak gabung itu merasa, wah saya kurang afdol kalau belum bergabung gitu. Jadi harus ada daya tarik tersebut begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan. Mungkin jawabannya bisa langsung dilanjutkan oleh Mr. Craig. Kami persilakan. Yeah, thanks. As Irfan said, the addition of content is going to decide whether this works or not, and the content needs to be through consent, and there needs to be a benefit for the people contributing. In terms of the support that development partners have been making and can make, obviously sharing lessons is an important part of contributing to this, and sometimes the most valuable lessons are lessons of things that haven't worked well. So being prepared to share lessons of some failures is also really important, and it takes some courage to do that. So development partners who have worked in other countries or even in their own countries have a lot to share in terms of that. And Indonesia's been very open in sharing as well. In terms of the technology and the development of this system, when we started talking about this, we weren't quite sure where it was going to go, and yet the development partners were still prepared to invest in the process. So these projects, these platforms evolve. When you start, you don't know what you don't know, so you have to actually move in stages, and this is what's happened here. Initially, it was actually a lot of the energy for this came from the women and CVE group and the different CSO partners working in that group. They spun off to do their own hub, which is moving along as well, but there needed to be a broader sort of mainstreamed hub, and this is where IK Hub has got to. So development partners can help the government reduce some of the risk of innovation, and that's been a key reason why AIPJ has been supporting this, is to
try and get this to a stage where perhaps it is easier to make decisions about allocating budget. And that's what BNPT have done. They've allocated budget to support this. BUP and us have been supporting BNPT in ensuring that the national budget has funding to support this. So this process takes time and it takes steps, and we've been working together on this. Okay, thank you so much, Mr. Craig. Dan langsung saja kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ini khusus untuk BNPT. Bagaimana kolaborasi dan sharing informasi lintas kementerian lembaga dijalankan melalui sistem yang di-launching? Baik, kami persilakan kepada Bapak Zaim untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Bu. Jadi memang kita di IK Hub ini selain ada fitur-fitur mengenai berbagai informasi, juga ada fitur-fitur yang terkait kolaborasi dan koordinasi. Dan diharapkan dalam konteks ini, melalui KIHAB ini, kita bisa secara efektif dan efisien berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai KL. Dan juga lembaga swadaya masyarakat dan juga mitra pembangunan. Jadi sistemnya itu ketika ada inisiatif untuk suatu kegiatan, jadi KIHAB ini bisa disampaikan informasinya, melalui operator KIHAB ini kemudian nanti menginformasikan kepada KL, CSO terkait yang relevan untuk suatu kegiatan, dan dia akan dibahas trilateral, BNPT, KL, Mitra Pembangunan, dan juga CSO. Kemudian dibahas siapa yang kira-kira relevan dan cocok atau sudah ada kegiatan sebelumnya untuk bisa kita jadikan sebagai pelaksana dari suatu program tersebut. Kemudian dibahas bagaimana timeline-nya, dibahas kemudian bagaimana mekanismenya. Setelah itu kemudian dari siapa yang akan melaksanakan suatu program kegiatan itu, dia akan melaporkan perkembangannya dan juga pada akhirnya melaporkan apa hasil kegiatan tersebut. Dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan itu kemudian disampaikan ke KIHAB, dan inilah sebagai sarana untuk memonitor dan mengevaluasi. Seluruh pihak bisa melihat secara transparan, baik dari pihak mitra pembangunan sejauh mana perkembangan, dari pihak CSO sejauh mana apa yang telah dilakukan, dan sebagaimana, dan juga sebagai bahan evaluasi. Dan bagi BNPT tentunya, karena memiliki suatu wewenang untuk merumuskan persoalan ke depannya, merumuskan kebijakan ke depannya, itu bisa melihat data-data yang ada tadi. Bisa memanfaatkan data-data yang ada itu untuk membuat suatu kebijakan lebih lanjut yang lebih relevan. Karena dinamis sekali Pak, dinamis sekali dengan adanya berbagai macam informasi tadi yang terkoordinasi dan sinergi tadi melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KL, itu sangat bermanfaat. Tidak hanya tentunya bagi BNPT dan juga bagi semua pihak. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Pak Zaim, dan ini juga menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya IK Hub ini sebagai wadah untuk kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama ya Pak. Dan pelaporannya juga tadi secara transparan dan tentunya partisipatif. Baiklah, mohon maaf sekali Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaan kita tutup sampai di sini. Dan dimohon kesediaannya untuk seluruh narasumber untuk memberikan closing statement untuk kita semua yang terkait mungkin tentang harapannya untuk IK Hub ke depannya seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari Pak Irfan dulu, silakan Pak. Ya, harapan saya persis seperti harapannya adanya IK Hub, yaitu bahwa ekosistem dalam PCVE ini menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih terkoneksi, dan saya juga sebetulnya ingin melihat harapan yang sekarang sudah sedikit demi sedikit tercipta gitu. Di kalangan CSO sendiri sudah ada sejumlah sindikasi media, beberapa media online mereka mendeklarasikan sebuah sindikasi gitu. Kemudian sejumlah organisasi sudah membuat banyak sekali konsorsium gitu. Nah makanya perlu sebuah tools yang menguatkan sindikasi, agregasi konten, kemudian konsorsium-konsorsium tadi dalam bentuk data yang berbasis data. Dan besar harapan saya bahwa IK Hub yang diluncurkan hari ini 10 tahun mendatang sudah memperlihatkan hasil yang nyata, jangan 10 tahun ya, mungkin 5 tahun. Artinya
besar harapan saya dan saya mewakili teman-teman CSO bahwa IK Hub ini diluncurkan untuk hidup lama gitu. Jadi ini bukan ini baru awal. Pekerjaan yang besar sebetulnya nanti di maintenance. Jadi ada harapan tetapi ada tantangan juga. Demikian. Terima kasih. Ada harapan tapi ada tantangan juga luar biasa. Silakan Mr. Craig. Australia and Indonesia have been working really closely together, really from before 2002, the Bali bombing tragedy, but certainly a lot since then. And things have developed. So rather than just hoping, I've seen the growth of the CSO partners. I've seen the developments in BNPT and certainly in police and other agencies. So I'm really confident that with the K-Hub it will develop to another stage and will continue to improve effectiveness of preventing violent extremism and counter-terrorism. This is a national asset that's governed through a community of practitioners, and obviously BNPT as a national institution has a key leadership role in that. But it really is a community of practitioners that are contributing to this, so I hope that continues on. Oke, thank you Mr. Craig, dan bisa dilanjut langsung oleh Pak. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kami meng-highlight bahwa BNPT ini mempunyai pengalaman pengetahuan terkait bagaimana mengatasi terorisme dan juga violent extremism. Jadi ini penting sekali untuk konservasi, melihara pengetahuan maupun ekspertis ini ke dalam aplikasi ini, dan harapannya itu bisa di-share untuk ke negara lain atau digunakan kita sendiri. Nah tentunya ini penting sekali bagaimana kita bisa melibatkan instansi lain, kementerian lembaga yang lain dan CSO itu penting sekali. Nah apalagi kita punya di dengan kementerian lembaga kita punya program sinergitas 48 kementerian lembaga. Nah tentunya ini penting sekali bagaimana keterlibatan kementerian lembaga yang lain untuk terlibat, dan juga tentunya CSO dan mitra pembangunan ini bagaimana kita bisa mendevelop suatu sistem yang mumpuni dan juga kita bisa berbagi dengan negara lain. Nah kami di Bappenas akan mendukung tentunya untuk penganggarannya dan juga mendorong supaya makin dikembangkan dalam rangka untuk kerjasama selatan-selatan dan triangular. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih Pak Dewo. Dilanjutkan kepada Pak Zaim, mungkin Pak Zaim selain harapan-harapan tentang IK Hub ke depannya bisa dijelaskan sedikit tentang RAN-PE Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terkait dengan hal ini, sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dewo, Mr. Craig dan Pak Irfan, tentunya kami berharap ini bermanfaat dan dimanfaatkan, bersama-sama kita manfaatkan, dan tentunya dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, besar harapan kami ini menjadi suatu tugas kita bersama. Kira-kira demikian, Mbak. Yang kedua, terkait dengan RAN-PE. RAN-PE ini Rencana Aksi Nasional tentang Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Ini suatu semacam rencana aksi oleh KL di dalam rangka untuk menyasar akar persoalan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan agar bisa bersama-sama kita cegah. Nah, itu kira-kira itunya inti dari RAN-PE. Dan semuanya dari RAN-PE ini ada sekitar 24-26 KL yang akan terlibat, dan juga kita bisa sinergikan dengan sinergisitas yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi. Dan mudah-mudahan prosesnya segera dapat kita tuntaskan. Pada tahap ini sudah pada tahap finalisasi tentang rencana aksi nasional itu, dan mudah-mudahan dapat diundangkan pada akhir bulan atau awal November tahun ini. Dan dengan adanya RAN-PE nanti itu, sebenarnya IK Hub ini juga sejalan dengan ide-ide RAN-PE tersebut. Jadi kita bisa juga manfaatkan platform IK Hub ini untuk implementasi, monitoring, dan pelaksanaan ke depannya. Kira-kira demikian Bu, terima kasih banyak atas Terima kasih banyak Bapak Zaim, dan boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk seluruh narasumber pada pagi hari ini.
Luar biasa sekali, banyak sekali ini informasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para narasumber. Dan dimohon kesediaannya untuk para narasumber untuk tetap berada di atas panggung, karena kita akan melakukan sesi foto bersama, tentunya bersama Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang juga mengikuti kita dan bergabung dari rumah secara virtual. Dimohon kesediaannya untuk menyalakan fitur kamera Bapak Ibu yang ada di rumah, agar kita dapat berfoto bersama. Dan selagi kita menunggu Bapak, Ibu, dan tamu undangan untuk menyalakan fitur kamera, bisa kita berdiri dulu Pak? Kepada seluruh narasumber, saya akan mengundang perwakilan dari tamu undangan untuk ikut bergabung bersama kami di atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Yang pertama kami mengundang dengan hormat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar MH selaku Kepala BNPT untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Selanjutnya kami mengundang Yang Mulia Duta Besar Cameron Mackay selaku Duta Besar Kanada. Kami persilakan untuk ikut bergabung bersama kami di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Yang Mulia Duta Besar Essam Abid Al-Tagafi selaku Duta Besar Kerajaan Arab Saudi. Kami juga turut mengundang Yang Mulia Duta Besar Lars Bo Larsen selaku Duta Besar Denmark. Selanjutnya kami mengundang Inspektur Jenderal Polisi Budiono Sandi selaku Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Dan yang terakhir kami akan mengundang Bapak Andika Krisna Yudanto selaku Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT. Ya. Silakan kepada seluruh tamu undangan yang telah kami sebutkan. Dan kami juga turut mengundang Bapak Karyono Sestama BPIP untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Silakan kepada seluruh tamu undangan yang namanya telah kami sebutkan untuk dapat bergabung di atas panggung. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Wow, dan ternyata di layar ini sudah terlihat ya wajah-wajah dari Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang akan ikut foto bersama. Dan diinformasikan kepada seluruh tamu undangan yang sudah berada di atas panggung, mungkin boleh memberikan sedikit jarak, mengingat bahwa kita masih harus menjaga jarak selama PSBB transisi ini. Ya, silakan mungkin bisa dijaga jaraknya sebanyak 1 langkah, Bapak Ibu. Dan diinformasikan untuk seluruh panelis di aplikasi Zoom untuk mengaktifkan videonya untuk berfoto bersama. Ya, sebelum kita melakukan sesi foto bersama, kita akan sedikit memberikan jarak. Sudah siap semuanya? Baik, di belakang juga sudah terlihat ya wajah Bapak Ibu dan tamu undangan secara virtual. Baiklah, saya akan hitung ketiga lalu kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita akan foto yang next slide. Tadi kita berfoto bersama slide pertama. Bisa dibantu untuk foto berikutnya? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bergaya millennials juga boleh, bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh tamu undangan. Baik, sudah cukup fotonya? Sekali lagi ya. Baik, sekali lagi ya. Kita akan foto lagi. 1, 2, 3. Oke, baiklah, boleh beri kita tepuk tangan untuk narasumber dan seluruh tamu undangan yang hadir di sini, dan dipersilakan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk dapat kembali ke tempat. Dan terima kasih juga. Halo, saya ingin menyapa semua Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom. Oke, kita akan melakukan sesi foto yang kedua ini untuk para tamu undangan asing yang akan berfoto bersama di sini. Boleh dibantu tim dokumentasi untuk mengabadikan foto. Ya, baik, kepada seluruh tim dokumentasi kami persilakan untuk mengambil foto bersama tamu undangan. Ya, silakan
Bapak dan seluruh tamu undangan bisa naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama lagi. Baik, tim dokumentasi sudah siap semuanya ya? Baik, kita akan berfoto bersama melalui aba-aba saya. Bisa oke. Kita sedang mengatur posisinya. Dan jangan kemana-mana teman-teman. Baik, sudah siap tim dokumentasi? Saya akan hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, boleh sekali lagi kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang tadi sudah memberikan banyak ilmu, informasi dan pengalamannya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Baik yang hadir secara fisik dalam ruangan ini ataupun yang bergabung bersama kami secara virtual melalui aplikasi Zoom dan juga kanal YouTube dari Humas BMPT. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam berkata dan juga kekurangan-kekurangan lain yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk mengambil bagian di www.ikhub.id dan juga mengisi feedback form yang telah kami sediakan. Sekali lagi Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan, kami menginformasikan untuk jangan lupa untuk mengambil bagian di www.ikhub.id dan mengisi feedback form yang telah kami sediakan. Dan dengan demikian, selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini dalam acara Launching Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism. Boleh kita tutup acara ini dengan tepuk tangan yang meriah. Saya Suci Batia, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.